Hari ini kami menghadiri siaran pers yang dilakukan di IPB University yang membahas terkait apakah benar PT TBS menjadi penyebab utama dari banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di daerah Garoga, Tapanuli, Sumatera Utara. Berikut penjelasan menurut para ahli. Berbagai tudingan yang mengkaitkan aktivitas perkebunan kelapa sawit dengan bencana banjir bandang dan longsor di daerah aliran sungai Aek Garoga, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara perlu ditinjau secara objektif dan berbasis data ilmiah. Hasil kajian akademik yang dilakukan oleh tim ahli dari IPB University menyimpulkan bahwa PT Tribahtera Srikandi atau PT TBS tidak dapat dinyatakan sebagai penyebab utama terjadinya bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Hasil penting yang kami dapatkan dari kajian kami, yang pertama adalah bahwa tidak terdapat bukti yang kuat bahwa kegiatan PT TBS di kebunnya merupakan salah satu penyebab dari bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi di daerah Tapanuli Tengah terutama. Poin kedua, walaupun saya melihat ada pengumuman larangan dari Satgas PKH di KM 8 kebun PT TBS, hasil kajian kami terhadap peta dan beberapa SK dari Dinas Kehutanan sana menunjukkan bahwa lahan kebun sawit PT TBS bukan merupakan kawasan hutan negara, tetapi berstatus APL. Ada surat dari Dinas PUD Tata Ruang, ada surat dari Dinas BPKH yang merupakan perwakilan kehutanan di daerah. Yang ketiga, bahwa kayu-kayu gelondongan yang menurut pihak-pihak tertentu patut diduga berasal dari kebun PT TBS, melihat struktur sungai, melihat rumpukan kayu yang masih banyak di sana di kebun, dan berdasarkan informasi dari masyarakat setempat menunjukkan tidak ada bukti yang cukup kuat bahwa kayu-kayu gelondongan yang terbawa hanyut berasal dari kebun PT TBS. Begitu. Itu yang paling prinsip ya. Dan satu hal saya tegaskan, ini adalah pesan dari para kepala desa dan tokoh masyarakat di sana bahwa tudingan pihak-pihak berwajib kepada PTBS sebagai salah satu korporasi penyebab banjir bandang dan longsor itu diduga merupakan suatu kekeliruan, sehingga perlu adanya kajian dan analisis ulang. Nah, persoalannya yang sekarang kita hadapi itu adalah curah hujan dengan hampir 500 mili dalam 3 hari. Jadi, dan itu pun 5 hari atau 6 hari sebelumnya itu sudah hujan terus setiap hari 20-50 mili. Berarti kalau dalam keadaan hutan, maka tanah di dalam keadaan hutan itu jauh lebih jenuh daripada tanah yang terbuka, karena semua air relatif bisa masuk ke dalam tanah. Lah kalau tanahnya dalam ya, maka air akan terus turun ke bawah. Nah, persoalannya di banyak daerah termasuk di Sumatera ini, karena terbentuk dari batuan-batuan yang relatif tua ya. Jadi itu volume tanahnya tipis, lapisan tanahnya tipis, paling 40-50 cm. Jadi dengan cepat tanah itu jadi jenuh, dan karena di lapisan kontak antara tanah dan bukan tanah itu betul-betul kontak yang tidak bisa melalukan air. Jadi air akan numpuk di bidang kontak. Nah, di bidang kontak itulah tanah berubah sifat. Kalau dia terlalu banyak air, maka tanah jadi lumpur, bahasa awamnya. Tapi bahasa ilmiahnya itu melewati
batas mencair, maka dia bersifat cair. Dan Mengalir kalau mencair, dia mengalir saat tanahnya bulus. Orang biasa ya, orang umum mengatakan itu longsor. Istilah ilmu tanahnya landslide lah, tanah yang bergerak. Nah, ini biasa terjadi, cuman karena jarang kita ketemu hujan yang lebih dari 200 mili per hari, maka hampir dilupakan pengetahuan ini. Jadi ada hutan atau tidak ada hutan, bergeraknya tanah itu bergeraknya massa tanah. Karena akar tanaman pun tidak mampu masuk ke dalam batuan induknya, iya kan? Nggak bisa. Jadi dia bergerak seluruhnya gitu loh.